Pembicara Netpeak kita kali ini adalah Naga Sugara. Pria yang berasal dari kota Solo ini berjuang keras untuk sukses setelah keluarganya jatuh bangkrut di awal masa perkuliahannya. Setelah lulus kuliah, 3 pekerjaan sekaligus dijalaninya di kota Bandung, yaitu bekerja di sebuah pabrik mebel, menjadi asisten di kampus, dan menjadi freelance programmer. Hidupnya tidak banyak berubah karena untuk sukses ternyata bekerja keras saja tidak cukup. Beruntung, Naga bertemu dengan bisnis Tiens. Setahun setelah berjuang di Tiens, Naga mencapai peringkat bintang 8 dan beberapa bulan setelahnya menerima reward free luxury car, yaitu BMW. Saat ini Naga Sugara telah menerima special cash reward car, yacht, plane, villa, dan jaringan bisnisnya telah berkembang kuat di Indonesia dan di luar negeri. Inilah success story Naga Sugara. Saya dari Solo, Jawa Tengah, sampai SMA di Jawa Tengah, di Solo, lulus, melanjutkan kuliah di Bandung, di Jawa Barat. Saya merantau ke Bandung, kuliah tahun pertama, saya dikabarin keluarga bangkrut. Rumah kami disita juga oleh bank, hutang besar, biaya kuliah nggak ada. Anda kebayang nggak? Saya ini anak mami, nggak ngerti apa-apa, kerjanya dari dulu cuman sekolah, pulang, main game, main-main ya, namanya anak SMA zaman dulu ya. Kuliah, nggak punya pengalaman kerja, tiba-tiba dapat kabar semuanya habis. Masa-masa berat dalam kehidupan kami sekeluarga, berat sekali. Nggak ngerti mesti ngapain. Sejak saat itu orang tua saya tinggalnya numpang-numpang di rumah saudara, pindah-pindah sana, pindah sini. Yang namanya orang numpang, itu 3 hari pertama disambut dengan baik, betul nggak? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kapan baliknya? Ini orang nggak pulang-pulang. Ya nggak? Iya. Ya akhirnya taktiknya gimana? Pindah-pindah. Ya kebetulan di Solo saudara kita juga banyak sekali. Noleh kiri saudara, noleh kanan saudara. Jadi kita pindah-pindah begitu. Sempat ngungsi juga ke Malang. Itu waktu itu ya berat. Dikejar-kejar penagih hutang. Bagi yang pernah bangkrut pasti ngerti banget maksud saya. Tapi bagi yang belum pernah pasti nggak akan ngerti. Wah kalau bangkrut sakitnya di mana? Wah sakitnya di mana-mana. Nggak cuma di sini. Ya sakitnya di mana-mana. Beneran. Penyakit orang tua saya keluar semua, jadi sering tengkar apa. Aduh, kalau orang bilang duit nggak penting, saya bisa bilang orang itu belum pernah ngerasain nggak punya duit. Ya kadang-kadang anak orang kaya yang belum pernah hidup susah, petetang-petetang bilang, duit tuh nggak penting. Iya, lu minta duit sama bapak lu, coba kok berhenti minta. Ayo, ya di situ saya ngerti banget. Uang bukan segala-galanya, saya tahu. Tapi kalau nggak punya uang, aduh. Susah benar hidup ini. Di situ kita ngalamin sekali, waduh berat sekali ya. Kalau Anda yang belum pernah bangkrut, udah percaya saya, nggak usah bangkrut, langsung bangun TNC, ada sukses saja lah, betul nggak? Ya, jangan ngerasain, ya sakit banget. Yang paling susah tuh mentalnya Bapak Ibu. Nah, saya bisa melanjutkan kuliah karena dibayarin oleh paman. Lulus, saya cuma naik motor kemana-mana, saya ngelamar kerja ke kampus, saya cari lowongan kerja, akhirnya diterima di sebuah pabrik kecil. Gaji saya tuh UMR naik sedikit. Jadi saya ngerti banget hidup. Dulu UMR-nya belum segede sekarang ya. Dulu masih ngepas-pasan. Itu tahun 2000-an lah kira-kira. Senin sampai Jumat pabrik, Sabtu libur. Jadi saya daripada nganggur, saya kerja juga ngajar di kampus. Terus malam hari daripada nganggur, teman-teman saya main game, main PlayStation, main kartu, saya bikin program, terima orderan bikin program sampai tengah malam. Nah disitulah saya baru kenalan dengan konsep yang namanya aset. Ya, saya dipinjemin buku oleh teman kos, Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Di situ saya kaget. Karena dari dulu yang sengerti saya, semua orang bilang kalau mau sukses harus kerja keras. Perasaan saya kerja keras kok enggak sukses-sukses ya? Saya kerjaannya 3, tidur udah kurang-kurang terus, waktu udah nggak ada, kok nggak sukses-sukses juga? Orang tua saya kerja keras seumur hidup bangkrut tuh. Jadi ternyata kerja keras itu penting, tapi nggak cukup. Apa yang Anda kerjakan itu juga penting sekali. Anda kerja di mana itu juga penting sekali. Ya, ternyata kunci suksesnya adalah aset. Aset ini yang menentukan Bapak Ibu. Di situ saya mulai terbuka. Terus kemudian belum ketemu Tiansi. Ya, sekian tahun kemudian baru saya ketemu Tiansi. Dulunya saya anti MLM. Saya sudah nggak suka MLM ya. Tapi ya waktu itu saya ketemu, saya berapa kali ditawarin MLM, orang yang datang malah saya ceramain Bapak Ibu. Karena menurut saya bisnis MLM itu bisnis gak jelas, bisnis ngomong doang. Ya, saya ceramain. Cuman waktu itu saya ketemu batunya, yang datang ternyata lebih ngotot daripada saya.
Ya, Pak Luis Tendean dan Bu PV waktu itu datang presentasi saya. Makanya Anda nawarin orang harus semangat. Itu salah satu tips. Pak Luis waktu nawarin saya itu semangatnya luar biasa. Orang bilang, oh ya jelas peringkat tinggi semangat. Kalau saya udah peringkat tinggi, udah terima reward, pasti semangat. Salah. Kalau Anda nggak semangat, Anda nggak akan terima reward. Kalau Anda nggak semangat, Anda nggak akan naik peringkat. Semangat dulu. Waktu itu Pak Luis presentasi yang ngototnya luar biasa. Dan seperti Anda lihat lah, kalau Anda pernah dengerin Net Pinyo atau datang ke pertemuan, semangatnya seperti itu. Sampai saya pun goyang. Yang saya anti MLM, itu aja goyang. Sampai saya mikir, ini yang diomongin bener nggak ya? Kok semangat sekali, ada apa ini? Waktu saya datang pertemuan, saya pikir dia terima reward loh, semangatnya kayak gitu. Waktu saya datang pertemuan, saya baru tahu saya ketipu Bapak Ibu. Dia baru new bintang 6. New bintang 6, semangatnya udah kayak gitu. Ya, sudah ngomongnya udah seperti orang terima reward. Oh, yang namanya leader itu diikuti visinya. Banyak orang bilang, saya masih jalan kaki sih, nanti kalau udah beli bisa dapat motor akan lebih gampang. Saya baru naik motor sih, kalau udah punya mobil pasti lebih gampang promosinya. Enggak. Leader tuh enggak dilihat saat ini. Visinya itu yang penting. Ya, semangat. Oke. Nah, singkat cerita saya join, terus kemudian saya jalankan bisnis ini setahun sampai bintang 8 bla bla, dan kemudian tiba-tiba sudah 15 tahun. Saya terima mobilnya waktu itu setahun lebih, kira-kira berapa ya? 3 bulan gitu. Terima mobil. Kok bisa cepat? Iya, saya udah kelamaan miskin Bapak Ibu. Makanya tadi saya ceritain. Ya, saya kelamaan miskin, benar-benar saya pengen sukses. Betul-betul saya pengen sukses. Selama yang dikerjakan ini sesuatu yang positif. Ya, kita kan bikin orang sehat, bikin orang sejahtera. Bagus atau bagus? Udah pasti bagus. Jadi ngapain takut? Jalanin aja. Kalau ada orang yang nolak, yang rugi siapa? Dia. Ya, yang rugi dia yang nolak, bukan kita. Ya, jadi jalanin aja dengan semangat. Dan ada beberapa poin yang mungkin bisa saya sharingkan kepada Anda, bahwa di bisnis ini, kelebihan utama di bisnis ini adalah bangun aset. Pohon uangnya ini loh. Anda mau jualan kalsium boleh nggak? Boleh. Mau cuman sekedar jualan, mau iseng-iseng? Boleh, siapa yang larang? Tapi sebetulnya hasil utama yang luar biasa dari bisnis ini adalah pohon uangnya ini, asetnya ini loh. Asetnya ini Bapak Ibu. Jadi kok Anda nggak bangun aset, aduh sayang banget. Karena sebetulnya itulah penawaran utama dari bisnis Tiansi ini, asetnya. Ya, karena dari aset Anda akan dapat passive income. Dari passive income Anda akan dapat freedom. Nah, freedom inilah yang mahal sekali harganya. Benar, freedomnya. Banyak orang punya uang saya tahu, tapi nggak banyak orang punya uang dan punya waktu. Ya, nah freedom apa sih yang Anda kejar di sini? Ada beberapa freedom. Yang pertama adalah jelas bebas uang, financial freedom. Bukan berarti uang nggak jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Sekarang gini, buat ibu-ibu nih pasti tahu. Tas cewek yang harganya 50.000 ada nggak? Ada. Yang harganya 500.000 ada nggak? Ada. Yang harganya 500 juta ada nggak? Ada. Jadi mau harga berapapun ada. Yang harganya 5 miliar ada? Ada, saya kasih tahu. Tas cewek loh, tas doang. Buat naruh apa sih? Ada yang sampai MM-an, tas doang. Ya. Malah kadang-kadang saya tuh heran, ya mungkin karena cowok kali ya. Kalau hujan, tas yang dibungkus, yang penting tasnya selamat, orangnya kehujanan nggak apa-apa. Karena saya liatin kok lucu ya gitu. Nah maksud saya adalah yang namanya harga tas bisa seperti itu. Harga jam tangan juga sama, harga dompet, harga apa? Harga itu bisa kualitas barang bisa naik setinggi-tingginya. Mobil juga sama, dari yang kelas murah sampai kelas mahal juga ada. Ya maksudnya apa? Bebas uang itu bukan berarti uang nggak jadi masalah. Uang akan jadi masalah seumur hidup Anda, pasti. Jadi kalau dari sekarang Anda nggak bisa ngelola uang, hati-hati. Pada saatnya uang banyak, Anda akan tambah bingung ngelola uang. Makanya gimana? Hadirilah acara Crown Life. Di situ dibahas bagaimana mengelola keuangan. Ya, bonus Anda sekarang misalkan 10 juta. Dengan bonus Anda 100 juta, emang masalah selesai kalau 100 juta? Enggak juga. Kalau Anda belinya tasnya 500 juta, habis nggak duitnya? Habis. Bonus Anda 1M, kok beli tasnya 5M, habis nggak? Habis juga, kurang, harus nabung dulu. Sama. Cuman memang makin banyak uang, pilihannya makin banyak. Betul nggak? Ya, kita bisa memilih mau apa. Saya makan di restoran mewah, bisa.
Ya, yang sekali makan 1 juta bisa. Mau makan di warung yang sekali makan 10.000, 15.000 bisa juga. Ya karena saya kelamaan miskin Bapak Ibu. Ya, jadi saya kiri kanan oke. Saya masih kadang-kadang balik ke kos-kosan saya, depannya ada gerobak tuh Ibu Jawa. Itu sekali makan 15.000 nasi segunung, udah banyak banget. Dimakan sekampung nggak habis itu. Enak lagi. Itu kebiasaan zaman dulu. Saya masih kadang-kadang balik ke situ, ya, mengenang zaman-zaman dulu, nongkrong lagi di warung itu gitu. Itulah saya. Ya makan di restoran bintang 5 bisa. Yang makannya harus rapi ya. Kalau cemot sedikit gini. Saya nyoba kemarin itu steak wagyu daging sapi impor dari Jepang. Saya coba yang paling mahal itu 700.000 daging impor, dan katanya pun sapinya itu waktu diternakin itu dipijetin. Betul, dikasih makan, dipilih makanannya pilihan, dipijetin, disetelin musik klasik, sapi loh. Katanya dengan seperti itu waktu dipotong dagingnya jadi empuk sekali, dan memang empuk sekali. Waktu dipotong itu ya nggak usah dipotong, motongin diri sendiri dia. Empuk sekali memang. Cuman dagingnya cuman sekotak gini. Cuman segini saya bilang. Sekian ratus ribu cuman segini. Itulah kelamaan miskin Bapak Ibu. Kebiasaan makan segunung. Oke, tapi itulah pengalaman yang bisa Anda dapat kalau Anda mulai bebas uang. Tapi tetap Anda harus bisa ngatur uang. Cuman masalahnya beda. Kalau zaman dulu, saya nggak punya duit. Kalau ke kafe, itu paling ngeri lihat ke kanan, nolnya banyak bener, betul nggak? Nolnya itu loh banyak bener, jajar-jajar harganya. Ya kalau sekarang cuma lihat sekilas sudah pesen lah gitu. Nah ada pilihan, itu enaknya. Ya kalau mungkin sebagian di sini beberapa masih keder ya kalau lihat yang nolnya banyak begitu ya, mengerikan. Nah. Kenapa aset ini penting? Kenapa pohon uang ini penting Bapak Ibu? Menurut buku, 70% masalah manusia hubungannya dengan uang. 70% pertengkaran suami dan istri hubungannya dengan uang. Itu menurut survei. Sekali lagi, uang bukan segala-galanya. Tapi kalau nggak ada uang, Anda kan lebih sering tengkar gara-gara uang Bapak Ibu. Anak sakit, harus ke rumah sakit. Mintain uang? Iya. Oke, apapun butuh duit gitu loh. Jadi kalau Anda punya pohon uang, paling tidak nih 70% masalah Anda selesai. Kepalanya lebih ringan lah. Ya, itu yang saya alamin sekali. Jadi dengan Anda punya pohon uang ini, Anda lebih santai dalam ngadepin hidup. Kenapa? Karena 70% masalah Anda udah bebas. Tapi tetap harus dikelola. Ya, masalah berikutnya keluar memang. Nggak punya duit masalah. Mau bayar ini nggak ada. Mau nyekolin anak bingung. Mau beli ini bingung. Nyicil ini bingung. Banyak duit juga bingung. Kemarin, berapa bulan yang lalu, saya didatengin leader saya dari Subang, Jawa Barat. Anak muda, masih kuliah kayaknya. Pak, boleh nggak Pak, saya kumpulin leader-leader saya, terus ke rumah Bapak. Tolong diajarin, diceritain soal ngelola keuangan. Dia cerita, iya Pak, perlu nih. Kita nih anak-anak masih muda. Kita bingung duitnya buat apa. Kemarin beli emas. Kemarin nyicil beli tanah. Sekarang kita bingung lagi buat apa. Wih enak banget ya dengarnya ya. Iya jadi tolong dikumpulin, diceritain duitnya ngelolanya gimana gitu. Akhirnya oke, kita kumpul. Nah itu masalah berikutnya waktu Anda duitnya banyak. Jadi duit sedikit masalah. Duit banyak juga masalah Bapak Ibu. Bener. Sampai nanti akan jadi masalah. Jadi jangan pernah berpikir duit yang sekarang Anda punya masalah, banyak masalah, masih pusing ngelolanya. Jangan dipikir kalau nolnya di belakang tambah 1 masalah selesai. Saya kasih tahu, enggak. Masalahnya akan tetap datang dalam skala lebih besar. Jadi belajarlah ngelola dari sekarang. Ya, gimana? Hadiri acara live. Ya di live ada. Bebas uang. Masalah akan selalu ada, tapi dengan punya penghasilan lebih besar, dengan punya pohon uang, Anda akan lebih santai dalam menjalani hidup. Berikutnya bebas waktu. Nah ini banyak orang punya duit, tapi nggak punya waktu. Saya punya saudara yang rumahnya gede, kolam renangnya gede, yang punya jarang di rumah. Bapaknya kemana, ibunya kemana, bisnisnya besar, pabriknya di mana-mana. Banyak orang punya uang, jarang punya waktu. Ada yang kebalikan, punya waktu banyak, duit nggak punya. Tiap hari di depan gang genjreng-genjreng, nongkrong. Kalau ke pacarnya, Dek, kuserahkan seluruh waktuku bagimu. Iya nggak punya apa-apa lagi soalnya. Ada lagi yang paling parah, waktu nggak punya,
uang nggak punya. Kelihatannya sibuk ngurusin ini itu kelihatan sibuk banget. Hasil tapi nggak kelihatan. Ngapain aja? Ya, itu yang paling kasihan sebetulnya. Nah di bisnis ini Anda bisa punya uang dan punya waktu Bapak Ibu. Waktu buat apa sih? Buat Anda habiskan untuk orang-orang yang Anda sayangin. Buat anak, buat istri, buat suami. Asik banget itu Bapak Ibu. Buat orang tua. Untuk itulah kita jalanin bisnis ini. Kalau keluar negeri, kalau di kerjaan, pulang bikin laporan, betul nggak? Lah kalau kita kan keluar negeri jalan-jalan, pulang nggak usah bikin laporan, bener-bener jalan-jalan Bapak Ibu. Itulah hebatnya Tiansi. Ya, waktu tuh harganya mahal loh Bapak Ibu. Sekaya apapun Anda, beli 1 detik bisa nggak? Nggak bisa. Sedetik aja nggak bisa dibeli. Waktu kita semua sama ya. Di bisnis ini Anda akan punya banyak waktu. Berikutnya bebas. Nah ini orang yang suka lupa. Nggak cuma bebas uang dan bebas waktu, tapi bebas pikiran. Maksudnya gimana Pak? Nggak mikir, jadi gila dong. Kesambet setan nanti. Bukan. Bebas pikiran tuh maksudnya kita lebih nggak pusing. Saudara saya di Solo, pemilik pabrik banyak. Ketemu papi saya cerita. Kaya, mobilnya juga BMW. Cerita. Di kepalaku ini ada kompor katanya. Panas kepalanya. Iya. Pusing Bapak Ibu, pusing. Kenapa? Kalau Anda punya usaha, di sini ada yang punya usaha nggak? Yang punya usaha sendiri, toko lah apa, buka sendiri usaha-usaha. Ya pasti ya. Nah, Anda pasti ngerti, maju atau tidaknya usaha Anda yang menentukan siapa? Pemiliknya. Betul nggak? Bagi yang punya pegawai mikirnya sama nggak sama pemilik? Jadi kalau ada masalah yang pusing siapa? Pemiliknya. Mabok sendiri. Tapi di bisnis ini Anda punya plan nggak? Ada plannya lagi? Ada plannya lagi? Ada plannya lagi? Bersyukurlah punya banyak plan. Kalau ada masalah dipikirnya bareng-bareng Bapak Ibu. Jadi kalau saya punya masalah, yang pusing bukan cuma saya, Pak Luis juga ikut pusing. Pak Agus TL juga ikut pusing. Pak Rudi Emno ikut pusing. Jadi pusingnya dibagi-bagi. Kan enak. Kalau namanya bisnis sendiri, pusing sendirian. Di bisnis ini dibagi rata semua, enak. Bagi roto. Masalah dibagi-bagi. Jadi lebih enteng, ngadepinnya rame-rame soalnya. Kan keroyokan kita. Keroyokan, bangun bisnisnya keroyokan. Ngadepin masalah, keroyokan juga Bapak Ibu. Rame-rame, belum lagi kita juga dibantu oleh kantor cabang. Betul nggak? Ya, dari manajemen Tiansi kan bantuin kita juga udah apa-apa. Kalau omset turun kan pusing juga dia. Jadi kita nih sama-sama. Yang mikirin banyak orang. Itu yang namanya bebas pikiran. Semoga Anda sadar. Itu juga yang ditawarkan bisnis ini. Jadi benar-benar freedom Bapak Ibu. Bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Ya, itulah tujuan kita ke sana. Nah, pastikan Anda hadir ke acara live ya. Ini penting sekali Crown Live ya. Nah, di Crown Live ini akan dibahas 5 aspek kehidupan. Jadi kita akan sharing-sharing mengenai sukses itu nggak cuma soal duit. Memang ini bisnis, kalau bisnis harus ada duitnya dong. Kalau nggak ada duit kan sosial jadinya. Ya, tapi nggak cuma soal duit, tapi ada banyak faktor. Yang pertama adalah keuangan. Berikutnya keluarga juga. Ya, dulu waktu masih miskin sepiring berdua. Setelah kaya lempar-lemparan piring Bapak Ibu. Jangan sampai ya. Mengenai keluarga, terus mengenai kesehatan. Supaya Anda juga lebih sehat. Makanya produk Tiansi diminum, jangan cuma dijual doang. Ya, minum. Tapi mahal Pak. Nah ini penting. Kalau Anda aja bilang produk Tiansi mahal, Anda kan susah closing, susah jual. Karena Anda sendiri bilangnya mahal. Kalau saya bisa bilang produk Tiansi ini sebanding dengan harganya. Kalau dibanding dengan nilainya, dengan khasiatnya, murah. Oke, jadi itu Anda harus pakai dulu. Anda harus pakai sendiri. Ya, tularkan ke grup. Ingat, kita pakai dulu, grup akan duplikasi. Kesehatan. Jangan sampai nanti Anda sukses, karena Anda perlu kerja keras juga, nyampe bintang 8, Godline dan seterusnya. Jangan sampai sukses nanti berangkat ke luar negeri, rematik lah, inilah jantung lah. Lah, kan sayang. Buat apa bangun bisnis ini? Ya, jadi kesehatan juga penting. Makanya di sana juga akan dibahas. Makanya saya pun sekarang di rumah kalau masak juga nasi diganti nasi merah. Ya mulai ngurangin ini, ngurangin itu. Nah, cilakannya kalau lagi keluar kota begini memang. Keluar kota biasanya amburadul makanannya. Tapi paling enggak di rumah sudah mulai ya. Apalagi?
Sosial, ya jangan lupa ya. Sosial itu hubungan dengan orang lain juga, termasuk nyumbang sosial juga. Dan satu lagi, spiritual juga. Ya, uang harus lebih mendekatkan Anda kepada Yang Maha Kuasa. Ya, karena itu kalau menurut saya itu adalah suatu pemberian, suatu pinjaman lah lebih tepatnya. Ya, jadi jangan sampai uang malah bikin kita jauh. Oke, jadi ini 5 aspek. Pastikan Anda hadir ke acara live berikutnya, nanti akan dibahas di sana. Nah, ini saya sedikit sharing-sharing aja dari pengalaman saya. Jadi Bapak Ibu, tujuan Anda tadi saya sudah ceritakan bahwa kita pengen bangun aset, kita pengen passive income, dan di situ Anda akan mendapatkan macam-macam freedom. Nah, saya dari awal tadi saya sudah cerita benar-benar bangun bisnis ini dari minus, bukan dari nol, dari minus. Dan sekarang kalau bisa dibilang saya menjalani kehidupan yang menurut saya kadang-kadang kok kayak ngimpi gitu loh. Nggak apa ya, nggak kepikir bener gitu, kok bisa gitu. Dulu waktu banyak utang, miskin ya, saya juga mikir kok bisa ya hidup susahnya kayak gini. Kan di semua agama dikatakan hiduplah yang baik, betul nggak? Dekatlah dengan Tuhan, makanya hidupmu akan diberkati, makanya hidupmu akan lancar. Perasaan kita baik-baik aja hidupnya. Orang tua saya juga baik, banyak nolong orang juga, setahu saya begitu ya. Tapi kenapa kita bangkrut, hutang, dihina-hina? Dulu zaman saya kerja itu Bapak Ibu, yang waktu saya kerja 3 pekerjaan itu, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam itu, saya ngitung sendiri. Kalau saya nabung seperti itu, usia kerja berapa tahun? Ya 60-an tahun lah ya, sekitar 60 tahun saya bisa kerja keras. Saya bisa ngelunasin hutang keluarga, itu saya mati hidup kira-kira 2-3 kali Bapak Ibu. Kebayang gak? Jadi waktu itu sudah kebayang, sampai saya mati aja hutang keluarga itu tidak lunas. Dan saya masih ingat sekali, bos saya di pabrik itu bilang, menurut hukum Indonesia, hutang orang tua itu diwariskan ke anak. Wah, matilah saya sudah. Itu bos saya yang bilang, saya nggak tahu benar atau enggak ya, tapi waktu itu bos saya bilang begitu, lemes saya langsung. Bingung, mau kerja kayaknya percuma, sampai mati nggak lunas, mau nggak kerja terus hidup ngapain? Mau bunuh diri takut masuk neraka. Jadi benar-benar hidup segan mati tak mau itu Bapak Ibu. Benar waktu itu. Kok lagi habis kerjaan capek gitu ya, aduh hidup kok susah begini gitu. Tapi untungnya Bapak Ibu, satu hal yang saya percaya adalah apapun kondisi kita, kalau manusia mau berusaha, Tuhan pasti akan membukakan jalannya. Itu yang saya percaya sekali. Dari mana saya nggak tahu. Dari mana saya nggak tahu. Lewat jalan apa saya nggak tahu. Apakah saya akan selamat atau nggak saya juga nggak tahu. Tapi itu saya percaya bahwa apa yang kita lakukan itu dilihat. Apa yang kita perjuangkan itu dicatat Bapak Ibu. Ya, dan saya yakin, mosok sih saya berjuang begini keras Tuhan nggak kasihan sama saya. Betul nggak? Kan maha baik, betul nggak? Mosok maha baik nggak kasihan sama saya. Ya, jadi pokoknya waktu itu saya prinsipnya manusia berusaha, Tuhan menentukan. Udah, tugas manusia berarti berusaha, titik. Udah, saya berusaha aja. Saya sering heran juga, hidup benar-benar berubah 180 derajat. Kadang saya heran, kok bisa ya hidup kayak begini ya? Dulu nggak kepikir bener gitu ya. Nah ini sedikit cerita seperti apa. Ini kalau saya jalan-jalan ke luar negeri, kan kita suka banyak jalan-jalan ke luar negeri ya, dari Tiansi. Saya dulu nggak pernah loh ke luar negeri sama sekali. Saya keluar Jawa, itu baru sekali ke Bali. Itu pun paman saya ngajak anaknya bikin tur ke Bali. Saya sebagai sepupu disuruh nemenin. Itu sekali-kalinya saya ke Bali, dibayari oleh paman suruh nemenin ke Bali. Udah itu sekali-kalinya. Saya nggak pernah ke luar negeri, paspor juga nggak ngerti. Saya ke luar negeri pertama kali juga dari Tiansi. Di sini siapa yang pertama kali ke luar negeri dari Tiansi? Wih, tepuk tangan dong. Saya paling seneng ya. Saya dulu pertama kali juga keluar negeri dari Tiansi, dan sekarang waduh tiap tahun udah sekian kali keluar negeri. Dan biasanya kalau misalnya kayak konferensi liburan ya, passion trip kemarin kan kayak ke Spanyol itu, pulangnya extend ya. Sebagian ada yang ke Inggris extend. Kalau saya biasanya bikin rute sendiri. Kalau saya sudah lewat masa-masanya di depan Monas foto pret. Kemana lagi pret. Ke tempat-tempat turistik saya udah agak males. Sekarang kepengennya kalau ke suatu negara itu pengen santai-santai di negara itu. Ya, nyoba makanan lokal, lihat-lihat toko kecil-kecil. Pokoknya belusukan lah di situ. Nggak cuma sekedar kalau tur, ikut pakai tur kan pasti kan ke tempat-tempat yang pentingnya aja gitu loh. Nah, saya udah nggak. Jadi biasanya selesai acara tur, ya dari Tiansi saya extend sendiri, biasa dengan istri extend sendiri.
Kemarin ke kota, nanti saya tunjukin ya. Ini yang tahun lalu. Oh, itu Menara Eiffel ya. Terus itu waktu di San Francisco. Kita extend juga ke jembatan Golden Gate ya. Terkenal sekali di San Francisco. Belusukan lah, saya belusukan ke sono kemari, naik bis, pindah kota dari LA yang Hollywood itu, terus ke San Francisco naik bis, pengen nyoba bis Amerika kayak apa sih. Lucu, pas kebetulan yang drivernya itu orang kulit hitam, galak banget. Benar-benar dia strict on time. Dia udah bilang, telat saya tinggal. Yang lain sampai geleng-geleng, nih orang habis makan sambel atau apa ya. Terus bener, di tol berhenti di pemberhentian. Terus pas mau berangkat, nah di situ ada turis Jepang Bapak Ibu. Di sebelah saya duduknya, turis Jepang udah naik bis, yang cewek biasa, nama ibu-ibu, keingetan pengen beli sesuatu gitu loh, pengen beli gantungan kunci atau apa kan di tempat pemberhentian tol gitu kan ada yang jual-jual juga. Turun lagi mereka, pas turun, sopirnya langsung duduk, langsung jalan. Yang lain bilang, ini belum. I don't care katanya. Nggak peduli jalan loh. Kita bilang kopernya kan di sini, kopernya kan di dalam bis. I don't care katanya. Bisnya tetap jalan, gila nih. Ini sopirnya gila nih, dikeroyok atau gimana enaknya ini. Bener-bener galak bener nih, kaku banget. Nah untungnya untuk keluar tuh belok dulu gitu loh. Belok begini, baru masuk ke tol. Pas belok gini, 2 turis Jepang itu lari Bapak Ibu. Wah, pertama kalinya gue lihat orang Jepang 2an ngejar bis. Ya lari ngejar bisnya, nyetop di itu, akhirnya dia berhenti juga sih, berangkat. Ya, pengalaman lucu seperti itu. Ya. Terus orang di sana hebat Bapak Ibu ya. Kayak di Eropa gitu, dari kecil sudah bisa bahasa Inggris loh Bapak Ibu. Hebat loh. Umur 3 tahun 4 tahun bisa bahasa Inggris loh. Iya, orang di sana bahasanya Inggris kok ya. Pengemisnya pun juga bule. Oh, pengemisnya bule. Kita suka bilang, wah ini yang model begini di Indonesia udah main sinetron nih. Di sini jadi pengemis. Semuanya bule soalnya di sana. Ya itu pengalaman lucu sih. Ya kalau belusukan begitu ya, karena kita kan nggak ikut tour. Itu kebetulan sekarang kita lagi senangnya begitu. Belusukan, udah jalan aja, jalan sendiri berdua. Ke hotel, pesawat, kereta kita booking semua. Nah ini kemarin kita extend ke, ini bagus sekali. Kalau Paris kan semua orang tahu lah, Paris, Eiffel. Ini ada kota kecil di selatan Prancis, namanya Carcassonne. Mungkin kalau bahasa sononya Carcassonne, ngomong Carcassonne, gitu. Ngomongnya ong gitu, ada ong gitu. Ya keong. Ada kota kecil namanya Carcassonne. Nah di situ ada istana gede sekali dan bentuknya masih komplit. Kebanyakan kan istana udah runtuh gitu ya. Tapi di situ masih komplit. Jadi kita datang ke situ, foto-foto masuk. Di situ untuk turis ada hotelnya, ada untuk belanja-belanja, keren banget. Masih kelihatan utuh banget. Jadi kita bisa dalam-dalam foto-foto, keren banget. Carcassonne, saya recommended. Kota kecil nih, kota kecil. Itu jalan kaki, daerah utamanya ya, diputerin beberapa jam juga udah habis. Jalan kaki itu, saya sama istri belusukan ke sono kemari. Ya ikutan ngantri kalau beli, kalau ada yang ramai ikutan ngantri. Kan kuncinya begitu, kalau ada yang ramai ikutan ngantri, pasti enak soalnya. Ya gampangnya begitu, kan sama-sama gak ngerti. Apalagi kalau di Perancis gitu tuh mereka, kalau di Indonesia orang-orang kan sok Inggris-Inggrisan. Kalau di sana kebalik, mereka tuh gak mau, paling males pakai bahasa Inggris. Kenapa? Mereka terlalu cinta sama bahasanya sendiri. Jadi mereka tuh di sana susah nyari orang yang bisa bahasa Inggris. Ya banyak yang bisa, tapi gak banyak, gak semua gitu loh. Tulisan-tulisan pakai bahasa Perancis. Ya jadi kalau ada yang antri banyak, saya udah pasti curiga nih. Wah ini kayaknya enak ini. Ya ikutan antri. Apa sih ini? Kadang dilihat dulu apa gitu. Ini Carcassonne bagus. Ini ke Swiss. Wah ini, saya udah tur kemana-mana Bapak Ibu. Tapi saya kaget beneran ini. Kaget beneran. Saya sudah siapkan mental, tapi tetap aja kaget sekali. Pengalaman saya Bapak Ibu, negara paling mahal di dunia di Swiss. Nasi capcay. Kalau di Eropa, di Prancis, nasi capcay 8 euro. Kira-kira lah, 8 euro. 1 euro 15.000, berapa itu? Ya, 200 ribuan ya. Nasi capcay. Oke lah. Di Swiss tahu nggak? 15 euro. Gila. Berarti, iya 400 nasi capcay.
tok tok tok, sreng. Harganya di Swiss itu rata-rata 2 kali lipat dari negara dekat. Jadi Swiss itu atasnya Jerman, kirinya Prancis, bawahnya apa ya? Kanan Austria. Harganya 2 kali lipat. Semua orang ngomong Swiss mahal banget. Dan bener kaget saya. 2 kali lipat. Harganya rata-rata 2 kali lipat. Bahkan waktu saya ke kota kecil di situ, itu ada pancuran air. Ini di kota Jenewa, kalau Anda tahu. Ada konferensi Jenewa, ya, Geneva. Ada air mancur kencang sekali. Itu untuk trademarknya di situ. Kalau di Jakarta kan Monas, ini air mancur. Waktu saya ke kota kecil di situ, Ikotor ada kota kecil indah sekali katanya. Namanya Ren Am Hen. Kita ikut ke sana, ketemu orang Vietnam yang kerja di toko di situ. Dia cerita, kalau potong rambut, kalau di Jerman 15 euro, di Swiss 40 euro. Potong rambut 40 euro berapa itu? Nah, hitung sendirilah. Makanya banyak orang Swiss yang suka naik kereta ke Jerman. Sampai sono, potong rambut, beli barang, pulang. Mahal bener, gila. Maksudnya ini paling gila gitu. Saya aja udah siap mental, kaget juga. Gila, 15 euro nasi capcay. Aduh, gila. Ngeri. Swiss nih, paling mahal sementara ya. Tapi ya di situ kita semingguan. Ketemu orang Malaysia, orang mana. Ini pengalaman. Nah itu lihat monyet dari Swiss Bapak Ibu. Itu di pinggir pantai. Jadi di situ lagi dingin, jalan-jalan di pinggir pantai. Orang-orang lagi pada santai-santai karena kebetulan pas hari libur. Nah ini kita acara TNC diajak nonton bola. Saya nonton bola sudah 2 kali. Gara-gara TNC juga. Yang pertama waktu Piala Dunia di Afrika Selatan. Ada yang suka bola di sini? Ya, nah ini kebetulan waktu kita nonton Barcelona musuh Espanyol, kalau Anda masih ingat menang 5-0 Barcelonanya, dan pas gol pertama itu direkam. Kebetulan saya duduk, saya ngerekam juga, belakang saya Mr. Nick juga ngerekam. Pas posisi kita di gawangnya Espanyol. Jadi tendangan bebasnya tuh kelihatan banget, Messi nendang tuh melengkungnya benar-benar. Ya, mari kita saksikan. Tolong diklik, Pak. Messi. Itu siaran live dari sana Bapak Ibu ya. Dari stadionnya namanya apa? Camp Nou ya. Itu Messi benar-benar tendangan pisang, melengkung Bapak Ibu sampai keluar pisangnya sekalian. Ya, hebat. Emang luar biasa. Dihabisin ya Spanyol 5-0. Dihabisin. Ya, ini kebetulan ada downline yang senang Barcelona waktu itu. Wah, saya kirim ini laporan live show saya bilang. Saya kirim. Wah, senang banget dia. Hawanya emang beda ya, di stadion 100.000 orang. Teriak bareng-bareng, terus itu main Mexican Wave ya, yang duduk terus, gitu. Satu stadion itu kayak gelombang muterin stadion itu, keren. Anda harus rasain ya. Dulu tapi memang lebih rame kalau Piala Dunia lebih gila lagi. Itu satu kota gila bola semua, satu negara mungkin. Di mana-mana mau mampir ke tempat makan di mana bola semua, supporter semua gila. Jadi kalau Anda suka bola, ya segera ikut layan Bapak Ibu. Iya toh, gampang pemecahannya ya. Daripada cuma tepuk tangan di depan TV, betul nggak? Ya, nonton langsung. Saya udah 2 kali dari TNC free. Ya, yang pertama nonton Piala Dunia waktu itu Italia musuh New Zealand. Ya, New Zealand tuh apa? Italia aja pokoknya. Satu sama. Yang kedua ini. Yang lain pada extend. Ada yang nonton Real Madrid, ada yang nonton Ronaldo ya. Ada yang nonton pada extend semua pada nonton. Ini kemarin habis liburan di Bali. Saya balik hari Jumat malam, Sabtu pagi terbang ke sini Bapak Ibu. Ya, jadi masih pegel-pegel liburannya. Sebab kebetulan kita ketemu ada hotel yang kemarin saya cerita.
Bagus memang, hotelnya gede banget. Anda boleh coba itu Hotel Padma. Kolam renangnya aja ada 5 Bapak Ibu. Bayangin satu hotel kolam renangnya 5 gede-gede. Ya, ada yang kecil, ada yang gede, nyaman. Terus belakangnya langsung nempel sama pantai. Jadi kalau mau main langsung ke pantai. Anak saya yang gede latihan surfing, tuh. Latihan surfing. Ya, terus kita juga main pantai, main apa. Jadi apa ya, pada saat begitu ya, kalau saya sih suka jadi keinget dari zaman susah. Dulu zaman susahnya kayak apa, sekarang bisa nginap di hotel mewah. Jadi emang bagus sekali. Yang punya hotelnya punya Jarum, gede, dan tiap tahun ada bagian yang diubah-ubah terus. Jadi tiap tahun datang itu beda-beda katanya, karena benar-benar dirubah-rubah. Kita pindah-pindah ke beberapa hotel. Nih kalau kita bicara liburan-liburan, wah ini kesehatan. Saya paling takut itu kalau kepala di bawah, pusing. Saya disuruh naik roller coaster, apa itu, ya kalau dipaksa ya saya naik lah. Tapi saya nggak bisa nikmatin. Tapi berapa bulan kemarin saya ketemu satu guru yang bagus, yoga, belajar yoga, dan saya udah bisa. Ya, ini prestasi, karena pertama kali kepala saya mau di bawah, takutnya luar biasa. Udah bisa begini. Dan karena sekali lagi, karena kita punya banyak waktu, kita ngundang guru aja ke rumah. Ya, kita private, saya, istri, paling ada temen, atau kadang anak-anak saya juga undang. Ini kalau kita bicara kesehatan, ya kesehatan tetap mesti dijaga. Kenapa? Kan kita pengen menikmati lebih lama. Ini rumah saya terus lagi dibangun juga, udah selesai. Ini sebelahnya, jadi digabungin. Bagi yang sudah pernah ke rumah saya, sekarang udah digabungin. Tadi yang 450 meter ditambah 300, pokoknya totalnya 7,5. Sekarang 750 meter, sebelahnya dibangun. Di atas ada logo Tianxi-nya. Ya, karena ini hasil Tianxi Bapak Ibu. Kalau nggak kelihatan ini, nah ini lebih dekat. Kelihatan nggak? Di atas ada logo Tianxi-nya. Nah, biasanya kalau grup kumpul-kumpul di sini. Di sini. Jadi luasnya 7,5, taman depan sama belakang saya sambungin. Ya, kalau ingat dulu kos-kosan saya luasnya 2x3. Jadi benar-benar apa ya? Menurut saya luar biasa. Saya nggak tahu impian Anda apa, tapi banyak hal bisa diwujudkan dari bisnis ini. Ya, banyak hal bisa diwujudkan. Dan nggak cuman soal materi, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau cerita satu hal terakhir ya. Ini foto keluarga waktu saya ke Cina sekeluarga. Jadi saya udah cerita keluarga saya waktu bangkrut itu. Mungkin ya, yang terpukul paling berat adalah ayah saya. Karena mungkin sebagai kepala keluarga ya. Maksudnya itu waktu kita jatuh, itu jatuhnya benar-benar habis-habisan. Mungkin orang tua saya juga terbebani, mungkin karena sebagai kepala keluarga, dia juga mungkin kecewa, sedih, dan seterusnya. Jadi penyakitnya keluar semua dan dioperasi berkali-kali. Untungnya saudara saya banyak yang kaya, akhirnya dioperasi dibantu oleh saudara. Jadi orang tua saya itu udah dioperasi berapa kali ya? 7 atau 8 kali. Ginjal sudah, mata, jantung, udahlah komplit. Dulu zaman saya masih kerja itu, zaman saya masih kuliah bahkan, dikasih tahu bahwa orang tua saya kalau sore tangannya gemeteran, terus kalau malam lututnya udah nggak kerasa. Ngeri, saya dengernya ngeri Bapak Ibu, ngeri. Sementara waktu itu saya merasa saya nggak bisa apa-apa, mau gimana lagi gitu loh. Saya ini disuruh apa, kan bingung gitu loh. Saya dengar cerita seperti itu ngeri. Doa saya cuma satu, ya Tuhan kasih saya waktu deh. Orang tua saya dari dulu gak pernah hidup enak, kasih saya waktu supaya bisa membahagiakan mereka lah gitu. Nah ya ini mungkin jalan Tuhan ya. Ketemu Tianxi, orang tua saya juga minum produk, saya membangun Tianxi, dan akhirnya kita berhasil ngelunasin utang keluarga juga karena Tianxi. Impian orang tua saya waktu itu, saya tanya mau kemana, pertama ke Cina. Oke, karena orang tua saya belum pernah ke China. Kakek saya itu asli langsung dari Cina Bapak Ibu, dari ayah ya, dari ayah. Itu langsung dari sono katanya naik kapal ke Indonesia. Saya keturunan ketiga lah di sini. Udah orang Indonesia Bapak Ibu, makannya juga nasi pecel. Papi saya pengen ke Cina, belum pernah soalnya. Oke, cuman masalahnya papi saya itu kan di Solo. Kalau Anda ke Solo boleh mampir ke Stokis Solo, ketemu papi saya ngobrol-ngobrol aja. Yang jaga Stokis papi saya. Tahun ini 70, udah 70, dan ya puji Tuhan kesehatannya juga membaik. Dibanding dulu. Dulu dari Solo naik pesawat ke Bandung itu pesawatnya 40 menit. Sampai Bandung itu harus istirahat 1 hari Bapak Ibu. Harus tidur dulu, besoknya baru bisa diajak jalan dulu. Nah, Anda tahu nggak penerbangan dari Jakarta ke Cina berapa lama? Ke Beijing
Masih ingat? Sekitar 8 jam. Kalau dari Solo ke Bandung 40 menit, anggap aja 1 jam, istirahatnya 1 hari. Kalau terbang 8 jam, istirahatnya harus? Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi nggak mungkin. Maka dari dulu kalau keluar negeri biasanya saya ajak si mami atau mertua. Si papi nggak pernah. Cuman karena melankolis ya, saya cari akal juga nih gimana caranya. Dengan minum produk Tianxi, kesehatannya membaik Bapak Ibu. Akhirnya saya tes. 2 tahun lalu saya tes ke Bali. Kita nginep di hotel pinggir pantai. Waktu itu Bali lagi panas-panasnya. Kalau sore kita ajak jalan-jalan ke pantai, tahu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ditang-tangke Bapak Ibu. Ngerti nggak ya? Dipanas-panasin, sengaja diajak jalan-jalan ke pantai. Ya. Panas gitu loh. Makanya saya sengaja cari hotel yang dekat pantai. Jadi kalau misalkan capek atau apa langsung balik hotel gitu loh, ngerti ya? Nah, seminggu kita di situ, Ibu. Emang sengaja buat tes case. Sebab apa? Sebelumnya saya lihat dulu naik 40 menit istirahat sehari. Terakhir saya lihat naik 40 menit istirahat di rumah 1-2 jam sudah bisa diajak jalan-jalan. Kadang-kadang saya ajak jalan-jalan ke kebun binatang di Bandung. Kebun binatang tahu ya sama anak-anak saya juga. Itu kan lihat gajah, jalan lagi, lihat jerapah, jalan lagi. Jalannya kan banyak itu kebun binatang. Ternyata kuat. Di situ saya mulai kepikiran. Wih, inilah hebatnya produk Tianxi ya. Kok mulai bisa? Berarti tes berikutnya saya ajak ke Bali itu. Seminggu di pantai panas-panas saya tes. Bisa enggak? Kuat enggak gitu loh. Ya puji Tuhan lancar, seminggu itu lancar. Sip. Tahun depannya saya langsung telepon, saya sudah beli tiket untuk kita tur ke Cina. Tapi gimana juga orang tua kan sudah tenaganya nggak segede waktu muda. Jadi saya bikin tur khusus. Turnya cuma 8 orang ini. Tur cuman kecil 8 orang, tentu lebih mahal. Kita tur ke Cina sekaligus ke pabrik Tianxi. Sebab papi saya kan nungguin stokis, tapi nggak pernah ke Tianxi gitu loh. Jadi pengen supaya lebih semangat lagi. Oh papi saya kok soal Tianxi semangat sekali. Tapi kan belum pernah, makanya saya pengen sekalian. Saya langsung telepon. Jadi gini Bapak Ibu, ini ilmu kalau ngasih hadiah ke orang tua. Orang tua tuh nggak usah ditanya, kasih aja. Sebab orang tua kalau Anda tanya, pasti jawabannya enggak nanti. Ibu mau apa? Nggak usah Yang penting kamu tuh sehat, ibu udah seneng. Pasti ngomongnya gitu, betul nggak? Iya. Anda tahu nggak kenapa? Karena kalau orang tua mau ngomong sesuatu, Anda pasti kepikiran. Ngerti nggak? Orang tua nggak mau bebanin anaknya. Jadi pasti ngomongnya, nggak usah, ibu gini juga nggak apa-apa. Pasti begitu. Nah, Anda sebagai anak harusnya ngerti. Langsung kasih aja Bapak Ibu, bener. Langsung dikasih. Karena orang tua tuh nggak ada yang mau bebanin anaknya. Kasih hadiah ke mereka. Ya kita dari kecil nyusahin orang tua, sekali-kali Anda kasih. Jadi kemarin saya telepon langsung. Saya sudah bikin paket tur berangkat bulan Maret. Dan waktu itu senengnya luar biasa Bapak Ibu. Seneng banget. Aduh. Seneng banget. Lewat telepon waktu itu ya. Saya udah arrange semua, beres baru telepon. Seneng banget ya kita akhirnya tur ke sana jalan-jalan. Nah sebetulnya ada lagi Bapak Ibu. Saya ngajak ke Cina ini ada maksudnya. Orang tua saya itu Muslim. Iya Muslim. Sholat iya. Puasa iya. Udah lama dari zaman saya SD. Anaknya Katolik semua. Kok bisa begitu? Bisa aja. Kita baik-baik aja kok sekeluarga. Betul nggak? Iya Muslim. Islam. Ganti nama juga. Nama Muslim. Islam. Udah lama. Sholat sehari 5 kali. Jadi memang karena dorongan sendiri, mempelajari sendiri, milih sendiri gitu. Kalau anaknya dari kecil Katolik semua. Kita bisa ambil positifnya, perbedaan itu menjadi sesuatu justru yang akan menguatkan Bapak Ibu. Betul nggak? Bukan harusnya jadi perpecahan. Indonesia sama, banyak agama, banyak suku, banyak ras, itu harusnya jadi kekuatan. Kok dilihat beda banyak. Tapi mending kita lihat sesuatu yang positif, betul nggak? Ya itu karena saya alami di keluarga. Ya namanya Muslim, impiannya apa? Nggak usah ditanya lah ya. Pasti pengen ke Tanah Suci. Itu nggak usah ditanya. Dari dulu impian orang tua saya puluhan tahun pengen ke sana. Boro-boro ngimpi ke sana, terbang sejam aja istirahatnya sehari. Ngerti maksud saya? Gimana caranya? Saya udah lihat penerbangan ke Mekah itu kira-kira 8 jam. Sama dengan Jakarta ke Beijing. Hampir sama sebetulnya Anda ke Tianxi dengan ke Mekah itu hampir sama jauhnya.
Jadi kalau ke Cina bisa, ke Mekah juga harusnya bisa. Masalahnya, berangkat sama siapa? Saya kan bukan muslim, nggak mungkin nemenin lah. Ya, karena saya juga nggak ngerti kebiasaannya begini begitu. Ya nggak ngerti, itulah jalan Tuhan. Yang pokoknya kita berusaha. Waktu itu saya tanya setelah pulang dari Cina, habis ini mau ngapain? Mau kemana lagi? Ya kalau bisa sih mau ke Mekah katanya. Oke, bingung saya. Gimana ya sarannya nih? Kalau diikutin tur umum susah kan orang tua. Kenapa saya bikin tur sendiri? Karena kan kalau tur sendiri itu kan kalau capek istirahat, ngerti nggak? Semau kita lah gitu loh. Kalau bareng sama tur orang lain kan susah. Nanti kok yang lain pengen cepet kitanya ngebebanin kan nggak enak dong sama yang lain, betul nggak? Makanya kita bikin tur sendiri meskipun lebih mahal. Nah bingung saya nih soal ke umrohnya gimana. Saya cuma bilang ya kalau ada niat pasti ada jalan lah. Nggak tahu gimana. Ya udah, pokoknya saya akan nabung. Nanti begitu siap saya cari-cari info. Kalau haji kan susah, ngantrinya juga panjang. Bahkan katanya sampai 20 tahun. Waduh, 20 tahun. Keburu nyampe enggak gitu. Kalau umroh kan ya paling enggak umroh dulu lah. Umroh itu apa ya? Haji kecil ya. Haji kecil lumayan lah kan umroh dulu udah nyampe sono kan. Nah inilah jalan Tuhan Bapak Ibu. Pak Julian Sina belum 2 tahun sudah bintang 8 terima mobil niaga dan luxury car. Setelah terima luxury car, grup saya juga ya, grupnya Pak Ruli, grupnya Pak Rizky, Pak Erik Yong, kedalaman nikah kita diundang, datang. Waktu itu mau berangkat ke Spanyol, belum berangkat ke Spanyol, tapi maksudnya sudah mulai rencana mau ke Spanyol, extend kemana. Habis pulang nikah, selesai kan, pulang. Saya pulang kebetulan waktu itu terakhir ngobrol-ngobrol sama Pak Jamal sama Pak Ruli, ngobrol-ngobrol aja soal bisnis, soal anak, soal apa. Udah selesai pulang. Pas pulang, Ruli bilang, waduh, gue lagi pusing nih. Kenapa Rul? Iya, kita kan sudah mau umroh itu kan udah lama-lama, umroh keluarga, jadwalnya sekian. Nah, barusan keluar jadwal Spanyol. Keluar jadwal Spanyol itu cuma sehari setelahnya Bapak Ibu. Kebayang? Jadi umroh, dia pulang, sehari, besoknya langsung ke Spanyol. Kan gila itu. Cuman ya jadwalnya kok nggak bisa digoyang. Soalnya yang Spanyol kan masuk belakangan. Yang Spanyol jadwalnya keluar belakangan, plok gitu. Lo umroh sama siapa? Kita bikin sendiri, tur keluarga. Tur keluarga intern, ambil yang eksklusif. Kalau umroh biasanya sekitar 20 juta kan? Ini 40 juta. Kenapa? Karena yang eksklusif dan hotelnya atau apa yang dekat sama Ka'bah ya. Jadi pokoknya eksklusif lah 40 jutaan. Oh gitu. Siapa aja yang ngikut? Ya saudara-saudara semua, saudara dia. Kan saya cukup banyak kenal, adiknya kan Tiansi juga. Saya tanya, oh cuman keluarga. Nah kebetulan kan saya ibunya juga kenal, adiknya juga kenal. Oh, Rul, kalau gua nitip 2 orang bisa nggak, Rul? Kan kenal nih. Terus dia bilang, ya ntar coba dibahas. Singkat cerita dibahas, oke. Terus saya ngobrol ke kakak saya. Ya saya bilang memang kita nggak ada yang nemenin. Tapi ini kan orangnya kenal semua. Ya, ini kan kenal semua dan udah kenal lama. Dan ini kebetulan pas ada. Dan ini kan yang eksklusif, kan lebih nyaman pasti ya. Apa-apanya kan lebih nyaman semua. Terus saya ngobrol sama kakak waktu itu. Sebetulnya khawatir, maksudnya ini orang tua udah tua dilepas berdua. Kan kita juga nggak pernah kan, jadi nggak ngerti di sono gimana. Namanya impian, kalau saya sih lebih percaya soal impian. Resiko selalu ada, betul nggak? Resiko selalu ada. Tapi ya kalau buat saya yang penting impian tercapai dulu, betul nggak? Hidup kan untuk mencapai impian kita. Kalau nggak ngapain hidup, kan gitu. Kalau saya loh ya. Jadi saya ngobrol-ngobrol akhirnya setuju. Maksudnya kalau ada apa-apa saya jangan disalahin loh ya. Sebagai hadiah orang tua lah gitu loh. Tapi yang namanya umur atau apa kan itu rahasia yang Maha Kuasa. Saya bilang, ya udah kita rundingan, setuju. Akhirnya berangkat. Ini waktu di airport ya. Waktu di airport, ini sama kakak, saya sama kakak. Kita tinggal berdua. Tadinya bertiga, apa yang kecil meninggal. Kita tinggal berdua. Ini nganter sampai airport. Kita berdua Katolik Bapak Ibu, ya. Kakak saya di Solo tinggalnya, kita nganter dan itu bahagia sekali karena itu impian ayah saya puluhan tahun. Kalau mami saya juga Muslim, sholat dan ngikut lah, pokoknya menjalanin semua kewajibannya gitu. Cuman kalau yang mendalamin sekali memang papi. Dan selama di sana saya juga dikabarin lewat grup WA kan ada, di foto-foto dikirimin. Terus ini waktu di Gundul ya, di apa masjid apa ini Nabawi ya. Terus juga waktu naik kan ada satu gua Hira. Itu kan katanya jauh naiknya tinggi banget.
naiknya tinggi banget dan katanya anak muda aja banyak yang nggak nyampe gitu. Tapi dari awal papi saya udah bilang pokoknya harus nyampe katanya. Itu namanya impian Bapak Ibu. Akhirnya benar, saya dikirimin foto naiknya pakai beli tongkat pelan-pelan, terus turunnya pun digandeng. Turunnya pun agak-agak nggak dipopong ya, cuman agak dipegangin lah gitulah. Tapi berhasil sampai atas dan cerita-cerita wah dia senang sekali dan seterusnya. Dan ya saya bersyukur Bapak Ibu, dengan bisnis ini nggak cuman uang tapi juga kesehatan dan impian orang tua saya juga bisa terwujud. Itulah luar biasa ya bisnis ini ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kadang-kadang sebagai manusia kita suka nggak yakin impiannya bisa atau enggak. Tadi kan saya sudah cerita, ayah saya dulu tahun 99 itu kalau sore tangannya gemeteran, lututnya aja udah nggak kerasa. Kebayang nggak? Lutut nggak kerasa, udah kayak nggak punya kaki, jalan susah. Apa ya? Impian seperti ini kan nggak masuk akal, betul nggak? Gimana caranya bisa 8 jam? Dan keluarga itu nggak ada yang Muslim, keluarga besar nggak ada yang Muslim Bapak Ibu selain orang tua saya. Jadi nggak ada yang dukung gitu loh. Semua malah marahin kita, kamu gila ya? Ngirim orang tua jauh-jauh begitu kok ada apa-apa gimana? Itu zaman dulu kan masih sakit. Makanya kan saya tes dulu dari yang ke kebun binatang, ke Bali, ke Cina. Begitu lancar saya baru berani gitu. Itu pun ada rombongan, kebetulan Pak Ruli pas berangkat. Ngobrolnya pun nggak sengaja. Anda punya impian, Anda sendiri mungkin nggak yakin gitu. Tapi percayalah, ketidakyakinan Anda itu manusia. Kan kita manusia. Kita sendiri nggak yakin, tapi kok buat Tuhan yang namanya Maha Kuasa itu tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Entah dari mana, jalannya ada aja. Cuman saya percaya satu hal, yang penting kita harus positif. Yang penting kita harus positif. Punya impian yang positif, jalanilah dengan positif, ya. Dan Anda berjuang. Tugas manusia berusaha. Tuhan menentukan. Ini sesuatu yang menurut saya mukjizat. Kok bisa ya akhirnya berangkat? Bener loh, nggak kepikir. Dan bisa pulang dengan selamat, sekarang sudah di Solo lagi. Ya, dan senang sekali kalau saya telepon itu begitu pulang sehari semalam tidur Bapak Ibu. Capek sekali. Jadi saya nggak tahu impian Anda Bapak Ibu, tapi ini jalan yang luar biasa. Perjuangan impian Anda, amini, jalani terus. Di sini Muhammad Ali baru saja kita ditinggal ya, Muhammad Ali baru saja meninggal. Petinju bisa dibilang the best, the greatest ya. Petinju terhebat, terluar biasa sepanjang sejarah dunia tinju itu Muhammad Ali. Dia pernah mengatakan bahwa saya itu paling benci kalau disuruh latihan, paling gak suka disuruh latihan, paling capek, paling malas disuruh latihan. Tapi yang namanya kalau lagi tanding tinju dan menang, kesuksesan kita itu gak ditentukan di situ, ditentukannya di tempat latihan. Anda lihat upline Anda maju terima reward, wah yes. Bukan di situ tandingnya. Anda mungkin nggak lihat upline Anda bulusukan sampai sono sini. Ya grupnya rontok dibangun lagi, ada yang meleng dilurusin lagi, capek Bapak Ibu. Ya itulah perjuangannya. Orang tanding Olimpiade, lari jarak pendek tuh paling berapa sih? 15 detik ya. 15 detik. Latihannya bisa 5 tahun Bapak Ibu. Demi 15 detik itu doang. Jadi maksudnya apa? Prosesnya memang harus Anda mau jalani dulu. Karena disitulah kita dibentuk. Anda harus mau jalanin prosesnya. Kalau Anda pengen hasilnya, Anda harus mau jalanin prosesnya. Ya, karena disitulah kemenangan kita sebetulnya udah mulai disusun. Jadi kalau Anda presentasi, ditolak orang, grupnya rontok, ada masalah ini itu, syukurin aja. Karena Anda sedang dalam jalan yang tepat untuk menuju kesuksesan. Itu tepat. Kalau ada masalah berat sekali, selamat. Ujian telah datang. Betul, Anda bisa laluin, Anda naik kelas. Anda nggak bisa laluin, sorry, ulang setahun lagi. Ya, jadi siapin mental. Anda mau naik level, jangan harap akan mudah. Bisa, iya. Tapi maksudnya akan ada perjuangan, harus ada perubahan. Berubah itu nggak enak. Tapi kalau Anda mau sukses, impian Anda mau tercapai, ini jalan yang luar biasa. Jalanin aja PBO 7 langkah. Presentasi, jadilah good planner. Kalau Anda betul-betul punya impian yang kuat, berani nggak bayar harganya dengan presentasi good planner? Sebulan sekali doang. Saya dulu kerja di pabrik, sehari 8 jam.
Presentasi sehari satu, kan sebulan 30 kali kan sehari satu. Sehari satu, paling berapa sih? 2 jam paling juga. Ngocehnya sejam, naik motor bolak-baliknya sejam, 2 jam. Jadi ringan sekali untuk hasilnya Bapak Ibu. Dan ini ada bagus sekali. Banyak orang suka nanya, kalau saya lagi ngadepin masalah berat di bisnis atau di mana, kok kayaknya Tuhan gak nolong? Hati-hati, kalau lagi ujian, guru tugasnya rame atau diem? Tugasnya guru itu diem dan ngeliatin murid-muridnya. Jadi kok Anda lagi ngadepin masalah berat, sang guru sedang melihat apa yang Anda lakukan. Dia kan diem, gak akan banyak ngomong. Ya kan guru ngawasin ujian begitu. Diem, Anda kan diliatin. Anda mau naik level, mau bonusnya nolnya tambah 1, mau nolnya tambah 2. Lagi diliatin tuh Bapak Ibu. Lagi diliatin, Anda layak enggak? Iya, itu lagi diliatin Bapak Ibu. Yang kita kejar adalah freedom. Di Amerika ada sebuah museum pahlawan ya. Banyak tentaranya gugur. Di situ ada tulisan gede sekali, freedom is not free. Ya, saya juga ada fotonya ya. Kok ini saya lagi di San Francisco nih, lagi santai-santai di rumput. Freedom is not free. Kebebasan, freedom itu nggak pernah gratis. Indonesia merdeka, berapa banyak korbannya? Berapa banyak nyawa pahlawan yang meninggal untuk memperjuangkan yang namanya merdeka doang. Nah sama, Anda sedang berjuang untuk kemerdekaan Anda dan keluarga. Time freedom, financial freedom, mind freedom. Anda sedang mengejar kemerdekaan Anda. Perlu perjuangan, jelas. Orang sukses di dunia nggak banyak Bapak Ibu. Mau sukses harus berjuang. Gunung kesuksesan itu pasti nanjak. Pernah naik gunung? Gunung jalannya nanjak atau turun? Nanjak. Namanya gunung pasti nanjak. Kalau mau turun ke lembah, jurang kemiskinan, kan suka disebutnya gitu. Kalau mau naik ke gunung kesuksesan pasti nanjak. Yang namanya nanjak capek nggak? Pasti capek. Jangan pernah berharap jalannya lurus. Kok lurus gunung atau bukan? Itu bukan gunung. Kalau jalannya lurus berarti Anda nggak naik gunung itu, belum nyampe gunungnya. Seorang petinju pernah mengatakan, jangan pernah berdoa Anda jangan kena tinju kalau mau tanding tinju. Seorang petinju tidak pernah berdoa, ya Tuhan saya jangan sampai kena tinju. Loh kalau mau main tinju pasti kena tinju dong. Kalau nggak mau kena tinju ya jangan tinju, betul nggak? Jangan pernah berdoa Anda nggak ngadepin masalah, nggak mungkin. Jangan pernah berdoa ini jalannya lurus, nggak mungkin. Jalannya pasti naik, pasti saya kasih tahu, pasti naik. Anda pasti capek, pasti capek. Tapi si petinju itu bilang, jangan pernah berharap Anda nggak kena tinju, tapi berdoalah supaya Anda kalau ketinju nggak jatuh, karena pasti kena tinju. Dan berdoalah, kalaupun saya jatuh, saya berdoa supaya saya bisa bangkit lagi untuk melanjutkan perjuangan saya. Jadi Anda akan pasti ngadapin masalah, terima aja. Yang penting Anda jangan sampai tumbang. Kalaupun Anda tumbang, bangkit lagi Bapak Ibu, bangkit lagi. Hari ini saya tunjukkan kepada Anda begitu banyak hal yang mustahil dalam kehidupan saya yang kadang-kadang kalau dipikirin nggak masuk akal. Cerita soal orang tua saya, cerita soal kehidupan saya, itu kadang nggak masuk akal. Saya cerita waktu di Australia waktu itu, ada selesai acara satu ibu-ibu bilang, itu beneran ceritanya? Saya bilang bener, kok nggak percaya tanya papi saya, umurnya udah umur 70 tahun, nggak mungkin bohong. Dia bilang iya, ceritanya kayak film katanya. Ya dari bangkrut sukses gitu ya. Ya itulah hidup Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa sharing kepada Anda, tidak ada yang mustahil. Saya sudah membuktikan itu. Tugas manusia berjuang. Capek sudah pasti. Tapi satu hal, di puncak gunung itu indahnya luar biasa. Lindahnya luar biasa. Anda mungkin sering berdoa, pengen ini, pengen itu, pengen masalahnya selesai. Siapa di sini yang punya anak kelas kira-kira kelas 2, 1, 2 atau kelas 3 SD atau TK, ada ya? Oke, misalkan Anda sudah peringkatnya eksekutif director sekarang. Bonus Anda nolnya tambah 3 di belakang. Contoh aja lah. Oke, udah kebayang? Udah? Bonusnya banyak, duit di lemari banyak tuh, berkepok-kepok di tabungan apalagi. Pagi besok anak Anda datang. Bu, minta uang jajan, kelas 1 SD nih, minta uang jajan. Oh ya, Dek, mau berapa? 100 juta. Heh, buat apa, Dek? Ada aja, pokoknya minta duit 100 juta. Anda kasih nggak? Coba pikirin dulu. Kasih nggak? Pikirin dulu.
Anda berjuang di bisnis ini untuk keluarga Anda, betul? Anda berjuang di bisnis ini untuk anak Anda. Anda sudah sukses, duitnya ada. Anak Anda minta, Anda kasih nggak? Cuman minta 100 juta, di lemari ada 1 M tuh. Anak Anda minta tuh. Cuman 100 juta. Anda kasih nggak? Kenapa nggak dikasih? Emang kalau Anda kasih apa yang terjadi? Wih, ngeri ya. Entah buat beli apa, takutnya diculik pula. Ya, dipikirnya kan anak orang kaya culik sekalian, bawa duit banyak. Jadi Anda ngasih, itu malah membahayakan dia, betul nggak? Tapi kalau nanti Anda tambah gede, sudah terbukti bisa mengelola uang dengan bagus, minta 10 M pun Anda kasih nggak? Kasih. Kenapa? Uangnya itu Anda kerja buat dia semua, betul nggak? Tapi sebelum dia siap, bahaya. Setuju? Itu pikiran kita manusia, orang tua manusia. Pikiran yang atas menurut saya juga sama. Kita sering berdoa minta ini itu. Yang atas juga ngelihat, ini kalau dikasih tambah hancur atau tambah bagus ya? Bukannya nggak punya loh, betul? Kan maha kuasa. Ya, kalau belum dikasih, mungkin dilihat belum siap, belum saatnya. Jadi tugas kita apa? Kita tunjukkan kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita layak untuk mendapatkan berkatnya. Nangkep nggak? Pada saat Anda sudah dianggap layak, yang namanya keran berkat dibuka, wah itu kan ngocor luar biasa sampai Anda sendiri kaget Bapak Ibu. Dulu impian saya pengen punya bonus 10 juta. 10 juta sebulan ditabung di deposito, kan dapat bunga tiap bulan, kaya gue. Dulu pikiran saya cuma gitu, hidup saya bakal damai sejahtera. 10 juta sebulan. Sekarang sudah jauh kemana-mana Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Mungkin Anda belum kebayang, tapi pada saat keran itu dibuka, wah itu berkat yang diberikan akan dahsyat sampai Anda saja akan bingung, kok bisa ya? Jadi sekali lagi, berjuanglah, selamat berjuang, tidak akan mudah untuk mendaki gunung suksesan, makanya tidak banyak orang mau untuk mencapai impiannya. Ini bukan soal bisa nggak bisa, soal mau nggak mau. Orang sukses banyak, ya, tapi nggak banyak orang mau. Kenapa? Karena suruh daki gunung dulu. Pak, pengennya sih langsung di puncak gunung, Pak. Kan enak, lihat matahari terbit. Ya. Beda, Bapak Ibu. Kenapa kok makan mie instan di atas gunung enak banget? Karena habis capek-capek itu daki gunung, setengah mati, di atas minum air sama makan mie, enak bener sambil lihat matahari itu. Yang pernah naik gunung ngerti lah pasti. Ya, kalau Anda langsung naik helikopter di drop di situ, nggak enak rasanya, nggak ada perjuangannya, betul nggak? Nggak ada, nggak ada. Jadi ini nikmatin aja prosesnya. Ya, siapa yang berani silver planner, siapa yang berani gold planner? Terserah Anda. Bagi Anda yang punya impian Anda ada di atas gunung, selamat berjuang untuk mencapainya. Jangan pernah berdoa nggak akan naik jalannya, tapi berdoalah supaya kaki Anda kuat, pundak Anda kuat, dan Anda bisa jalan terus. Kalaupun jatuh, bangun lagi, jalan terus. Kenapa? Anda tahu kenapa? Karena puncak gunungnya nggak lari kemana-mana. Yang menentukan nyampe atau enggak, kita doang. Ya, terserah Anda mau jalan terus atau mau pulang. Puncaknya nggak geser kemana-mana kecuali gunungnya meleduk. Ya, jadi tinggal Anda jalan terus saja, Anda berjuang. Dan kalau mau cepet, ya ngapain lama-lama, lari dikit lah, keringetan, biarinlah. Ya, 1-2 ton bintang 8 biar cepat selesai, punya aset. Dan kita ketemu keliling dunia bareng-bareng. Asik toh? Iya.